Oke nih. Bisa. Nah, di sini kita akan belajar salah satu bagian dari tes bakat skolastik itu ada yang namanya verbal, kemudian nanti ada yang kuantitatif dan salah satunya ini pemecahan masalah. Di materi pemecahan masalah ini teman-teman intinya tuh harus teliti ya. Harus teliti, harus bisa membaca data ya, bisa membaca grafik dan juga sabar ya, sabar ketika membaca teks karena teksnya itu pasti banyak yang panjang-panjang dan itu membuat teman-teman merasa jenuh, merasa bosan, merasa udahlah ngawur saja ini jawabannya. Nah, itu yang harus dihindari ya. Oke. Nah, jadi di sini ketika dalam teks apa tes bakat skolastik ini ya, terutama di pemecahan masalah itu bentuk soalnya itu berupa teks yang informatif. Teks panjang tuh ya. Ada kayak berita apa, teksnya apa, intinya apa, kayak laporan apa gitu. Kemudian ada tabel-tabel ya. Kemudian nanti ada grafik juga, ada grafik batang. Teman-teman mungkin tahu berbagai jenis grafik, ada grafik batang, ada grafik kayak line gitu garis, ada yang berupa grafik lingkaran, diagram. Bahkan diagram pun ada yang diagram yang bersinggungan kayak gini, kayak lingkaran-lingkaran gitu kan, ya kan. Kemudian keterampilan utama yang dituntut dari teman-teman itu apa? Satu, teman-teman tuh harus bisa membaca data. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian teman-teman tuh harus bisa menghitung namanya rata-rata atau mean, ya kan? Intinya apa? Rata-ratanya apa ya? Kesimpulannya apa? Kemudian teman-teman harus bisa masalah perbandingan. Perbandingan, oh ini banding ini 2 banding 3, 3 banding 4, terus nanti ketika totalnya seperti apa itu nanti ada dijelaskan. Ya, ini yang sering keluar. Kemudian ada peluang dasar. Nanti peluang seseorang mendapatkan A itu berapa ketika ini gitu. Nanti ada itu. Kemudian yang paling akhir juga perlu digarisbawahi yaitu menyimpulkan data. Dari data yang ada, mungkin dari kalimat atau dari grafik atau dari diagram, harus teman-teman harus bisa menyimpulkannya. Intinya apa? Itu. Nah, di sini yang harus digarisbawahi dari peserta tes ini, yaitu bukan hafalan rumus panjang. Nggak ada hafalan. Kalau mungkin teman-teman kemarin belajar masalah verbal, oh sedikit banyak, mungkin sedikit, saking sering ngerjain soal sampai hafal gitu ya. Tetapi di sini itu tidak ada rumus panjang. Ya. Tetapi di sini yang dibutuhkan yaitu ketelitian membaca informasi ya. Bagi teman-teman harus sangat teliti membaca informasinya. Kemudian bisa memilih metode tercepat karena teman-teman mengerjakan tes itu eh, diberi waktu yang tidak lama atau singkat. Dalam waktu yang singkat ini bagaimana teman-teman bisa memanage ya, mengerjakan soal dengan tepat tentunya dan benar. Percuma benar kalau waktunya lama. Percuma cepat kalau salah. Nah, berarti harus dua, cepat dan benar. Nah, ini ya, teliti. Kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya ya, verbal pun seolah-olah itu gampang gitu ya. Ternyata ada jebakan-jebakannya ya kan. Oh, saya kira udah bener, ternyata kok kurang bener. Nah, gitu kan. Di sini pun ada jebakannya. Ketika kita salah ya atau keliru membaca kata kunci yang harus digarisbawahi keywordnya, kata kuncinya apa ya? Contohnya apa keyword-keyword itu? Tertinggi, ya kan? Nilai tertinggi atau tidak benar. Nah itu loh. Di pertanyaan-pertanyaan itu harus keywordnya harus digarisbawahi. Atau paling sedikit, selalu, rata-rata. Nah ini keyword-keyword ini yang harus teman-teman lihat. Ya. Nah kalau saya biasanya mengerjakan soal, kan biasanya di soal ini tuh ada teks atau ada grafik, kemudian bawahnya ada soalnya. Kalau saya baca soalnya dulu. Jadi langsung tembak soalnya apa? Oh, berarti yang dibutuhkan ini. Kemudian baru balik baca. Karena soal kan pendek itu kan. Ketika kita men-scan soal, nanti lebih mudah. Oh, keyword-keyword ini yang saya butuhkan. Nah, langsung aja kita melanjutin ya. Nah, ini. Pertama, eh, yang sering muncul ya di tipe soal jenis ini, teman-teman tuh harus bisa menentukan rata-rata atau min.
rata-rata apa ya, rata-rata data itu ya. Yaitu rumusnya itu apa? Simpel sederhana. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data yang ada. Nah, itu. Jumlah seluruh data dibanding atau per banyak data yang ada. Nah, ini. Pokoknya rumusnya apa yang pas sering keluar, kemudian kita contoh. Nah, ini. Contohnya yang seru-seru aja ya. Ini juga saya baru bikin ya. Sebuah SPPG. Apa itu SPPG? Lagi libur ya, tapi nggak apa-apa. Sebuah SPPG di kota A membeli ikan lele sebanyak 45 dan 55 kilogram di 2 bulan pertama. Kemudian, pada bulan selanjutnya, SPPG tersebut membeli lele 50 kilo di tiap bulannya. 2 bulan pertama membeli 50 kele, 50 lele, 50 lele, 50 gram, kilogram lele ya tiap bulan. Jadi berapa rata-rata lele yang dibeli oleh SPPG tiap bulannya? Nah, ini termasuk ini sederhana, masih sederhana. Di sini teman-teman ya, apa yang harus dilakukan teman-teman? Teman-teman tuh harus jeli melihat kata kunci di sini. Lihat di 2 kalimat pertama, pertama sebuah SPPG ya sampai bulan pertama ini kelihatan ya kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua di sini. Nah, itu berarti itu kan masih informasi, ya kan? Pertanyaannya di mana? Berapa rata-rata lele yang dibeli oleh SPPG tiap bulannya, itu kan? Nah, ayo sekarang keywordnya ini apa? Tadi kayaknya ada yang raise hand. Nah, ini masih sederhana, tapi yang ingin saya tekankan di sini bagaimana menyelesaikan ini. Teman-teman harus jeli. Pertama, keywordnya rata-rata atau min ya. Rata-rata apa? Tiap bulan. Jadi rata-rata tiap bulan. Lupakan SPBG, lupakan lele. Yang penting di sini apa? Rata-rata dan tiap bulan, ya kan? Bener kan? Nah, rumusnya apa? Rata-rata itu apa? Min itu apa? Jumlah seluruh data. Nah, oh, jumlahnya berarti apa ini? Berarti 55 tambah 45 tambah 50. Wah, bener gitu. Jadi gimana kalau ya ayo coba. Saya ini hanya memandu aja ini. Per bulan tidak kurang dari 45 kilo. Ya, bener sih, tapi kan yang ditanya rata-rata ini. Ya, rata-rata. Jadi ada berapa bulan? Total seluruh data itu di sini ada berapa? Ada berapa kilo? Jadi di sini berarti pertama, 2 bulan pertama berarti ada dua, ya kan? 45 dan 55. 2 bulan selanjutnya berarti ada 2 bulan lagi. Berarti 45 ya, ditambah 55, tambah 50, tambah 50, tambah 50. Ya kan? Berarti jumlah seluruh data itu ini tadi. 45 tambah 55 tambah 50. 50-nya ini kali 2 karena 2 bulan. Kemudian banyaknya data. Banyaknya data itu berarti berapa bulan, selama berapa bulan? Kan per bulan. 2 bulan pertama ya kan? Nah, berarti 2. Ditambah 2 bulan selanjutnya berarti 2 lagi. Berarti 45 tambah 55, 100. 100 tambah 100, 200. 200 dibagi 4 bulan. Berarti tiap bulannya berapa? 50 kilogram, benar. Nah, yang jawab 50 kilo udah benar. Tapi intinya teman-teman, nah ini hanya karena ini masih contoh, ya namanya contoh soal, itu pasti sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman bisa mengetahui logiknya, bagaimana caranya itu ya. Ini masih sederhana. Nah, sebelum kita berlanjut ke berikutnya, ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau yang mau tanya, boleh. Belum kita lanjut ini. Nggak ada? Kalau mau dihubungkan ke biasanya kalau hitung-hitungan kayak gini itu di ilmu mawaris, di ilmu faraid itu banyak sekali. Nah, itu bisa itu. Udah banyak aplikasinya. Ya. Ini contohnya yang lagi faktual aja masalah SPPG. Nggak ada, clear ya teman-teman ya. Gampang ya dipahami ya. Oke. Kalau gampang coba kasih jempolnya baru kita lanjut. Jadi saya tahu ini eh, jempol di sini loh. Nah, jempol di reaction ya, reactionnya maksudnya itu ya.
Karena nggak kelihatan video teman-teman. Ini soalnya saya share screen. Sambil minum, dipersilakan teman-teman. Alhamdulillah. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek nanti ya? Apa? Kayaknya udah oke ya. Kira-kira ada kayak kisi-kisi, ya, nggak maksudnya bahas yang bagian apa aja kalau di BIP. Sebenarnya untuk BIP dan LPDP sekarang itu udah sama aja ya tesnya. Ya. Jadi kisi-kisinya yang kita kasihkan di kisi-kisi. Yang kita bahas dari kemarin sampai 2 hari berikutnya kisi-kisi ya itu. Nggak ada kok kisi-kisi soalnya apa langsung kasih nggak ada ya. Oke, selanjutnya. Nah ini sering juga keluar. Ini kisi-kisi juga ya. Nah, itu. Perbandingan dan proporsi. Jadi dalam data itu ada perbandingannya berapa kayak diperas gitu berapa. Kalau dalam ini ya, kalau dalam ilmu faro itu ada misal ketika nanti apa anak laki-laki itu dapat setengah atau dapat berapa ya ketika 2 orang itu kan berarti kan setengah itu kan proporsi perbandingan ya kan. Atau ketika nanti zaujah itu dapat 1/8 misal ya kan. Itu kan 1/8 kan perbandingan. Nah, di sini sebenarnya logiknya di situ. Jadi perbandingan dalam data. Misal gini, jika A dan B, A dibanding B, data A dan B itu 2/3. Maka total bagian perbandingan itu 5. Karena perbandingan 2 dan 3 itu 5. Nah, ini pasti agak membingungkan ketika di awal. Contohnya, ketika nilainya, jadi teman-teman akan diminta untuk menghitung nilai realnya itu berapa. Jadi teman-teman hanya dikasih perbandingannya. Nah, teman-teman biasanya disuruh mencari nilai realnya. Nah, bagaimana mencari nilai realnya? Pertama, total keseluruhan. Total keseluruhan, misal, nah, total keseluruhan ini yang real, total keseluruhan real dibagi total bagian. Total bagian berarti ini, total bagianku ini. Kan perbandingan 2/3, total bagiannya berarti 5. Kalau ada 1/2/3, berarti total bagiannya berapa? 6. 1 + 2 + 3 ya kan? Kalau ada 2/3/4, ada 3 data misal. Berarti total bagiannya berapa? 2 tambah 3 tambah 4, 9. Itu namanya total bagian dari perbandingan. Setelah itu, kalikan dengan banyak bagian yang diminta. Yang dicari apa? Ternyata bagian dari si A. Berarti total keseluruhan real dibagi total bagian ini. Misal, kita akan mencari bagian B ya. Bagian B ini 3. Ya kan? Total keseluruhan 5 misal. Berarti total keseluruhannya itu 5 dibagi total bagiannya eh, berapa? 5 juga dikali 3. Seperti itu ya. Contoh langsung aja eksekusi ya. Misal loreng dan coklat. Nah, ini seru ini ya. Loreng dan coklat. Wah, langsung aja. Oh, kedengeran ya. Loreng dan coklat memiliki kambing dengan perbandingan 2/3 ya. Nah, jika dijumlahkan total apa? Kambing milik loreng dan coklat berjumlah 100. Berapa kambing milik si coklat? Nah, kambing milik si coklat. Ayo, 60 ada yang bilang 66. Wah, soalnya ya. Ini ini kita membahas loreng dan coklat dan kambing. Nah, tapi tidak hanya loreng, coklat dan kambing ya. Kenapa teman-teman bisa langsung menentukan 60? Kita di sini ingin eh, melihat logiknya. Oh, ini siapa ini? Oh, ini. Tolong tidak bermain apa ya, apa centang-centang itu ya, biar tidak mengganggu konsentrasi teman-teman. Tambah pinten? Mbak, Kedengeran ya teman-teman. Jadi rumusnya tadi seperti apa?
Total keseluruhan. Total keseluruhan milik si kambing itu 100. Nah, terus Oh, apakah dan harus tiga saya ribu. gambar di sini? Loh, kok udah tak mute tadi kok masih dilanjutkan aja ini. Nah, ini coba bisa nggak saya? Oh, nggak bisa ini. Nah, segini aja sebut. Jadi silakan teman-teman bisa ditulis itu ya. Bahwasannya di sini total keseluruhan berarti berapa? 100 ya kan? Berjumlah 100 dibagi total bagian. Total bagian di sini itu apa? Yaitu 2 dibanding 3. Berarti total bagiannya apa? 2 plus 3. Berarti 100 dibagi 2 tambah 3. Berarti 100 dibagi 5. Berarti berapa? 100 bagi 5 berarti 20. Kemudian yang ditanya, kambing milik si coklat. Nah, coklat berapa perbandingannya? Milik berapa si coklat perbandingannya berapa? Lalu kalikan dengan banyak bagian yang diminta. Yang diminta itu coklat. Coklat punya berapa? Punya 3, 3. Berarti 100 dibagi 5. 5 20 dikali dikali 3, 3, 60. 10. Nah, itu sederhananya seperti itu ya. Ayo. Loh, ini kok ada yang centang-centang lagi padahal baru tak hapusin tadi. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini sebelum kita akan nanti ini saya jelaskan kayak teori-teori yang sering keluar ya. Kemudian nanti akan kita praktekkan. Ada yang mau tanya nggak? Diskusi aja kita santai ya. Silakan. Apakah contoh seperti ini ada yang masih bingung? Nah, ulang. Penjelasan yang mana yang perlu diulang ini? Saya harus mengulang semuanya. Boleh ditulis caranya. Ntar, tak minum dulu. Oke, coba ini saya gambar ya. Jadi rumusnya itu apa? Rumusnya di sini itu kan total keseluruhan. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat total keseluruhan. Total keseluruhan dari datanya di sini apa? Yaitu kambingnya. Berapa total kambingnya? Total kambingnya 100. Ya. Kemudian total bagian. Bagian di sini itu kan ini contoh. Bagian itu perbandingan total perbandingannya. Ya. Biar tak kasih gambar yang lain. Oh ini total bagian kan ini. Total bagian itu berarti apa? Total dari perbandingannya. 5. Nah, perbandingan kan 2 banding 3. Sama dengan itu berarti totalnya kan 2 ditambah 3. Ya. 2 tambah 3 di sini berarti 5. 5 itu total bagian yang akan kita cari. Ya. Oke. Nah, rumusnya sederhananya gimana? Berarti total keseluruhan dibagi total bagian. Di sini perbandingannya 2 sama, masih sama. Saya kasih contoh. 2 banding 3. Berarti total bagiannya 2 plus 3. Berarti 5. Ya. Berarti total total keseluruhan 100. Total bagian 5. Berarti 100 dibagi 5, 20. Setelah itu, kalikan dengan banyak bagian yang diminta. Kalikan dengan yang mau dicari itu apa? Yang mau dicari di sini apa? Kambing milik si coklat. Perbandingan si coklat mana? Coklat kan ini, ya kan? Nah, coklat berapa? Coklat itu 3. Berarti tadi 100 dibagi 5 dikali 3. 100 bagi 5 berapa? Yuk, saya tulis iki kudu iki. Nah, welek gambar ya Allah. Bagi 5. 5 dari mana? 2 plus 3. Dikali yang dicari tadi kambing milik si coklat. Jadi 3.
Nah, gini. Rumusnya kayak gini, guys. Ternyata tak mau konekin ke tablet susah ya. Jadi totalnya benar teman-teman udah yang menjawab 60. Ini emang sederhana. Contoh-contoh soal itu sederhana. Dari contoh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Lebih baik yang diketahui itu selisihnya gimana? Maksudnya gimana? Kalau yang diketahui itu selisihnya, oh selisihnya. Ya bisa aja. Berarti kan selisih itu nanti bisa kayak ini kan loreng plus coklat sama dengan 100, berarti loreng minus coklat sama dengan 50 misalnya kayak gitu aja. Ya. Berarti jika 5/2 sama dengan 7. Nah, benar. Maksudnya itu total bagian. Total bagian itu berarti total perbandingan itu ya. Ketika nanti ada tiga perbandingan ya, berarti dijumlahkan semua. Itu namanya total bagian. Ya. Bagiannya ada 4, ada 5, tapi biasanya itu tidak sampai serumit itu. Paling mentok-mentoknya 3 atau 4. Ya. Ya, kalau soal skolastik ya lebih susah dong. Ya, Kak, ya. Kalau semudah ini ya kayak gampang semua. Ini baru contoh sekarang. Namanya kita belajar tuh kan harus bertahap. Kalau tiba-tiba saya kasih langsung susah, wah langsung udah saya menyerah Kak. Nggak lanjut lagi. Nah itu, makanya ini kasih yang sederhana dulu, udah paham, nanti kita lanjut yang agak susah ya. Total bagian itu tinggal menjumlah perbandingan yang ada benar. Total bagian itu penjumlahan dari perbandingan yang ada ya. Nah, ini nanti kita bahas yang ringan-ringan saja, bahas si loreng, si coklat, dan kambingnya. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau selisih pun tinggal, nah benar, tadi ada teman-teman yang tanya. Kalau diketahui selisihnya gimana? Kalau selisihnya berarti kan di sini nanti yang dicari bukan total bagian, tapi selisih bagian. Ya. Berarti misal gini, diketahui loreng dan coklat memiliki kambing dengan perbandingan 2/3. Jika selisih dari kambing mereka itu 20, berapa kambing milik si coklat? Kalau selisih berarti di sini yang dicari selisih dari total bagian. Berarti 3 kurangi 2. 1. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau membahas masalah loreng dan coklat dan kambingnya itu saya rasa insya Allah semua orang bisa memahami ya. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut, ada informasi buat teman-teman semua. Jadi, dari teman-teman Insan, Institut Santri Nusantara, saya ingin mengulang lagi, apa sih Institut Santri Nusantara? Itu organisasi bagi para santri penerima beasiswa. Nah, kenapa kok perlu kita membentuk semacam organisasi biar nanti bisa, ya ini mengajari teman-teman salah satunya, bisa pay forward, istilahnya itu bisa mengamalkan ilmunya, bisa berjejaring, ya. Tuh. Nah, kemudian bagi teman-teman nanti, kalau kok, nah, biasanya kan marketing-marketing kayak gini. Kalau Anda puas, kasih tahu yang lain. Kalau Anda kurang puas, kasih tahu saya. Pun sama di sini ya namanya. Ketika nanti teman-teman senang belajar bersama kita di Insan, namanya fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Tahaddus bin ni'mah. Ini kan teman-teman dikasih nikmat. Ya, belajar di mentoring, pematerinya kemarin-kemarin oke-oke banget ya kan, gratis lagi. Itu kan nikmat yang harus disyukuri. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Tahadus binikmah apa zaman sekarang? Kalau teman-teman senang, bikinlah update apa story, update apa terserah. Mention teman-teman di Insta. Nah, nanti yang bagus akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu akan ada ya. Ketika di mention nanti kita sortir dulu. Nanti akan dapat hadiah mentoring eksklusif. Ketika nanti terutama habis ini, saya doakan teman-teman lolos di tahap ini biar nanti bisa masuk ke tahap wawancara. Nanti akan ada mentoring wawancara. Nah, itu
Satu mentor biasanya ini nggak banyak kayak gini. Kalau wawancara tuh harus spesifik. Satu mentor, dua, tiga orang. Maksimal paling empat atau lima orang kayak gitu ya. Jadi spesifik. Dari esai teman-teman dibedah. Dikasih saran. Dikasih bagaimana cara menjawab wawancara yang benar. Bahkan nanti ada pemateri. Langsung kita datangkan ya. Yang mewawancarai, terbiasa mewawancarai dari beasiswa. Bahkan dari BIP-nya. Insya Allah akan kita datangkan. Kasih materinya. Nah ya, jadi teman-teman silakan nanti mau update bikin story atau apa, kok yang menarik, tentunya harus relate ya, relate dengan materi ini ya. Nanti akan dapat reward di akhir, nanti akan kita umumkan seperti itu. Oke, clear all drawings. Oke, clear ya perbandingan dan proporsi ini. Ini masih awal-awal tuh masih ringan, masih santai teman-teman ya. Kita lanjutkan. Ini masih oke, masih semangat ini ya. Oke, selanjutnya. Wah, dia ini peluang dasar. Nah, ini. Wah, seru ini. Ini peluang. Peluang sebenarnya juga materi SMP, matematika SMP sebenarnya, teman-teman ya. Kalau teman-teman rajin mengikuti kelas ya, dulu tidak bolos, apa materinya dibacain, insya Allah ini ada harusnya ini. MTS, JMTS ya. Itu harusnya ada. Peluang. Peluang itu apa? Banyaknya kejadian yang diinginkan, saya pengen mendapatkan A. Dibagi seluruh atau banyak kejadian yang ada. Misal, nah nanti ini. Biasanya ada frasa paling sedikit. Nah, berarti paling sedikit dua, berarti nanti yang dihitung ya dua, kemudian ditambah seterusnya. Ya, dua, tiga, empat. Jadi harus hati-hati. Kata-kata kunci di sini. Paling sedikit dua. Atau mungkin diagram Venn itu saya gambarkan ya. Diagram Venn itu biasanya kayak misal, mana ini? Nah, ini ada lingkaran seperti ini. Kemudian ada lingkaran seperti ini. Nah, ini namanya diagram Venn kan gini. Ada yang diarsir. Nah, nanti ada kayak gini. Karena ketika yang namanya pemecahan masalah di sini itu ya logika teman-teman yang dibangun. Ya. Nah, itu diagram Venn. Berarti dicari wilayahnya seperti apa atau peluang seperti apa gitu loh. Saya akan memberikan analogi sederhana bagi teman-teman semua. Eh, Peluang misal, teman-teman pernah ada yang main apa ya? Main dadu nggak? Dadu monopoli itu loh yang bentuknya kotak kubus 1 sampai 6 ya kan? Ketika teman-teman melempar itu kan, itu kan teman-teman bisa saja yang paling atas itu 1,1 tuh sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang teman-teman mendapatkan misal 1, 1 itu berapa? Berarti kan 1 itu berapa? Ada berapa titik? Paling yang diinginkan 1 ya. Kemudian banyak seluruh kejadian kan ada titiknya ada 6. Namanya dadu ya. Kan ada 1. Kemudian 2. Kemudian pelan-pelan aja 3, 4. Kemudian 5. Kemudian 6. Nah gini ya. Nah dalam dadu itu loh. Kalau misal di sini kita melihat untuk frasa paling sedikit 2 hitung yang tepat 2 lalu tambah yang 3 misal. Berapa kayak contoh gini. Ketika melempar sebuah dadu, berapa peluang yang teman-teman bisa dapatkan dinilai di atas 4. Ini 4 ke atas misalnya, 4 ke atas. Nah, rumusnya apa? Banyak kejadian yang diinginkan. Lihat, yang diinginkan tadi apa? Berapa peluang kita mendapatkan 4 ke atas? Nah, 4 ke atas itu mana? Berarti kan 4, 5, dan 6. Ada berapa komponen di sini? Ada 3. Ini hanya jenis saja 3. Jangan dijumlahkan 4 plus 5 plus 6. Enggak. 3 ya. Berarti kejadian yang diinginkan ada 3. Nah, lihat. Banyak seluruh kejadian berarti berapa? Ada berapa? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? Ada 6. Berarti dibagi 6. Maka peluangnya berapa? Peluang
untuk mendapatkan 4 ke atas, paling sedikit 4 itu berarti 3/6 atau setengah. Ya, 3/6 kan satu sama dengan setengah. Atau misal gini, berapa peluang yang didapatkan untuk eh, angka yang lebih kecil dari 3, misal. Berarti peluangnya berapa? Untuk angka yang lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari 3 itu berapa? Ada satu dan dua. Kan 3. Lebih kecil. 3 berarti tidak dihitung. Ya. Lebih kecil dari 3 berarti ada satu dan dua. Berarti banyak kejadian yang diinginkan ada 2. Dibagi banyak seluruh kejadian. Seluruh kejadiannya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. 2 bagi 6 sepertiga. Atau 0,33. Nah itu. Seperti itu simpelnya. Jadi teman-teman tuh harus jeli mencari keywordnya, kemudian lihat rumusnya apa, peluang dasar. Nah, kita lanjut nih. Contoh ini contoh ya. Contoh soal yang gampang-gampang aja ini. Aduh, mana nih? Nah, coba teman-teman, oh harus diulang. Mana yang diulang ini? Kak Nafiza Warda ini, Kak Darman juga. Mana yang mau diulang di bagian mana biar jelas. Saya juga bingung kalau harus ngulang ngulang dari awal atau gimana. Oh, rumusnya. Oke, rumusnya. Rumusnya ya. Rumusnya yaitu kejadian yang diinginkan. Wah, penjelasan awal. Kalau harus ngulang dari awal. Oke, kita ulang pelan-pelan lagi ya, teman-teman yang udah paham. Bersabar, nggak apa-apa. Hitung-hitung, memperdalam lagi. Jadi, rumus dari peluang itu banyaknya kejadian yang diinginkan, yang dicari. Dibagi, nah, kejadian yang diinginkan dibagi ya banyak seluruh kejadian, banyak seluruh total ya. Misal gini, teman-teman tahu dadu kan? Kotak aku nggak ada contohnya kalau dimain di monopoli biasanya kan ada. Itu kan ada titik satu gini, ada titik dua ya kan? Ada titik tiga, ada titik empat. Tak gambar di siji lah ya sana. Ada titik lima, pun di sini ada titik enam ya. Nah, misal di dalam soal gini, tentukan ya berapa peluang teman-teman bisa mendapatkan ya, mendapatkan eh, angka dalam dadu ini ya, 5 ke atas. Nah, 5 ke atas berarti berapa? Atau 3 ke atas lah. Nah, kan gini. Peluang, peluang ya, peluang, peluang dari 3 ke atas. 3 ke atas. Berarti 3 dan ke atasnya. Ya, berarti kan paling sedikit 3 atau paling sedikit 3. Berarti dari berapa? Ada 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada berapa titik? Ada berapa titik? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 titik yang diinginkan. Berarti kan itu kan? Berarti di sini ada 4. Dibagi. Nah, banyaknya seluruh kejadian. Kejadiannya di sini ada mungkin ada satu atau dua, tiga, empat, lima, enam. Ada totalnya seluruh kejadian itu ada 6. Berarti bagi 6. Berarti peluangnya, enggak, rumusnya nggak tahu apa simbolnya ya, tapi anggap aja P. Peluangnya itu apa? Berarti 4. Kejadian diinginkan karena dari 3 ke atas, berarti 3, 4, 5, 6 ada 4 ya kejadian diinginkan. Dan banyaknya seluruh kejadian itu ada 6. Karena satu, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bagi 6. Berarti sama dengan 2/6.
tiga. Nah, tiga ke atas. Atau paling sedikit tiga misalkan gitu ya. Tapi harus digarisbawahi. Lebih besar dari tiga. Nah, kalau lebih besar dari tiga, berarti tiga nggak dihitung. Ya, itu. Jadi kalimat-kalimat itu harus teman-teman harus jeli. Nah, oke. Sebelum kita contoh ke Zaid ini, contoh real Zaid ini, ada yang mau ditanyakan? Soalnya nanti masih ada banyak contoh teman-teman. Santai, ya. Clear ya? Kita lanjut ya. Oke. Ya, ini ngomong soal nanti belakangan ketika rumusnya udah selesai semua. Nah, ini. Zaid sedang memancing di sebuah kolam milik Pak Yai. Wah, ini. Di kolamnya Pak Yai aja dipancing ini Zaid ini. Siapa berani-berani mancing ya? Nah, di dalam kolam tersebut ada 15 ekor ikan patin dan 10 ekor ikan mujair dan 5 ekor ikan nila. Nah, ya. Jika ia ingin mendapatkan satu ekor ikan opo iki? Nah, jika ia ingin kan mancing ya, mendapatkan satu ekor ikan, maka peluang si Zaid ini mendapatkan ikan nila itu berapa? Nah, teman-teman, saya ajarin untuk membuat highlight ya. Poin-poinnya di sini apa? Ah, mana ini? Oh, maksud. Bukan ternyata. Nah, pertama di sini peluang. Tanda dulu harus peluang ya. Berarti peluang nanti kejadian diinginkan bagi banyaknya seluruh kejadian. Peluang dari ikan nila. Ikan nila itu berapa di sini? Mana ikan nila? Ah, 5 ini ekor ikan nila ya. Nila. Berarti rumusnya apa? Kejadian yang diinginkan. Total apa ikan nila itu berapa? Ada 5 ya. Karena kejadian diinginkan ini yang diinginkan adanya ikan nila. Dibagi banyak seluruh kejadian. Kejadian di sini maksudnya ada berapa total ekor, ada berapa ikan ya totalnya? 15 ya. 15 ditambah 10. Wah, susah ya nulisnya ya Allah. Ditambah 5. Totalnya berarti berapa? Udah ada yang jawab itu 5. Dibagi 30 sama dengan 1/6. 1/6 itu desimalnya berapa? Teman-teman harus bisa menghitung desimal. Karena sering juga nanti peluang itu dalam desimal. 1/6 berarti berapa teman-teman? Ayo. 1/6, 1/6. Berapa? 1/6 desimalnya berapa? Ayo. Harus hafal ini. Nah, 0,16 bener. Kalau sepertiga kan 0,33. Ya setengah 0,33, 0,16 gitu loh. Ya harus tapi nanti biasanya di sini tuh kayak desimal ya. Dalam rumus tuh nggak susah-susah. Ya. Oke. Cara mendesimalkan. Cara mendesimalkan ini. Ada yang mau ngasih tahu nggak teman-teman gimana cara mendesimalkan? Oh, waduh. Harusnya tak anu dulu tadi ini. Dia udah hilang ya, nggak apa-apa ya. 1/6 dikali 100. Nah, kali 100%. Berarti gini, 1. Nah, dibagi 6. Nah, 1/6 ya kan. 1/6 nggak bisa 0. Nah, karena ini terus kemudian dikasih koma di sini. Kemudian bisa gimana? Tambahin 0 lagi karena dikasih koma boleh. 10/6 1. Nah, 1 kali 6 6. Nah, nggak tahu kalau model ini model jadul. Kemudian 10 kurangi 6 40.
Ya. 40 bagi 6. Berapa? Berapa yo? Bener kan? 10 bagi 6, 40. Bener kok. Nah, Nah, 6. 6 kali 6, 36. Oh, gini. Segini ya. Wah, mungkin agak malam ini ya, karena sering mati listrik, makanya agak lupa mungkin teman-teman ini cara mendesimalkan. Tapi begitulah cara mendesimalkan. Nah, bagi yang tahu, mohon bersabar ya. Nanti kita lanjut ke soal yang lebih advance. Oke, wah yang nge-lag ini mungkin sinyalnya ya agak susah, tapi nanti semoga semoga aja ada recordingnya. Lanjut kita ke bagian selanjutnya. Oh, ini. Nah, ini sering akan banyak soal yang kayak gini, yaitu membaca grafik atau tabel. Seperti sebelumnya tadi, di sini teman-teman nanti akan dikasihkan grafik atau tabel. Kemudian teman-teman, seperti yang kita ulang-ulang dari tadi, cari keywordnya, kata kuncinya itu apa ya? Kata kunci tertinggi, terendah, rata-rata. Nah, yang kita sebutkan tadi, meningkat, menurun, paling sedikit. Nah, ini. Kemudian, jangan menebak hanya dari teks saja. Nanti kan ada grafik, ada teksnya. Tapi teman-teman harus juga bisa mencocokkan dengan angka ya, ataupun nanti dengan tinggi batang ketika diagram, ataupun dalam isi tabelnya. Kemudian nanti biasanya teman-teman diminta untuk kesimpulan dari grafik ini atau tabel ini itu apa. Teman-teman itu jangan memilih kesimpulan ya yang hanya berdasarkan opini pribadi, tetapi harus sesuai data, sesuai dengan bukti yang ada. Maksudnya ini kan masih ngawang-ngawang ya. Kita lihat contoh di sini. Nah, cobain teman-teman. Amati. Ini saya memang tidak ada teksnya. Tapi coba teman-teman, kita mencoba melatih daya nalar kita. Berdasarkan berdasarkan grafik yang ada di sini, kira-kira apa yang bisa teman-teman highlight? Ayo, apa kira-kira? Tertinggi dan terendah. Bisa saja. Tertingginya berarti apa? Tertinggi berarti contoh jumlah pondok pesantren di kecamatan ini. Berarti tertingginya berapa? 43 Taman Sari. Atau terendahnya Indi Hyang. Ini daerah mana ya? Saya nggak tahu ya. Saya ngambil dari Google aja ini ya. Enggak ding. Tertinggi ini Ciberem 44. Maaf, maaf. Nggak fokus ya. Tertinggi 44, terendah 9 ya. Nah, ini di grafik samping. Tapi kalau dari grafik sebelahnya, diagram lingkaran. Berarti apa? Oh, daerah Tasikmalaya ya. Waduh, oh, ini kecamatan di Tasik ya. Kurang tahu saya, baru tahu ini. Nah, dari yang diagram lingkaran ini, berarti kesimpulannya apa? Yang biru itu santri mukim, yang kuning atau oranye santri non mukim. Kesimpulannya apa? Santri mukim lebih banyak daripada santri non mukim. Iya kan itu. Kemudian info lain yang diambil. Pondok pesantren terbanyak itu berada di Kecamatan Ciberem, ya kan? Paling sedikit ada di Kecamatan Indihiang. Nah, itu. Total santri lebih dari, nah, perbandingan jumlah santri dan ustadz. Santri, total seluruh santri di Kecamatan Tasik ini misalnya kan, Tasik tadi ini kan bilangnya. Di seluruh kecamatan ada 40.000, lebih dari 40.000. Blur kah? Kok ada yang bilang blur kayaknya? Nah, mungkin sinyal ya. Tanda-tanda PLN mau mematikan listrik mungkin agak susah sinyalnya. Nah, lihat di sini ada 3 grafik berbeda. Teman-teman harus ini latihan saja. Kira-kira poin apa yang bisa teman-teman ambil dari ini? Ya. Perbandingan jumlah santri satu tadi itu, santri lebih dari 40.000 santri. Mukim dan non mukim lebih banyak yang mukim. Lebih dari 50% tuh mukim, ya kan? Paling banyak ada di Kecamatan Ciberem. Paling sedikit ada di Kecamatan Indihang.
jumlah pesantrennya, bukan jumlah santrinya, ya. Nah, nah, kemudian kita akan belajar dari tadi itu ya. Itu kan kita udah lihat rumus-rumusnya. Nah, strategi apa yang bisa teman-teman terapkan di sini, ya, terutama dalam pemecahan masalah. Satu, seperti yang saya sebutkan tadi, baca dulu pertanyaannya, baru datanya. Yang ditanyakan, yang diinginkan dari si soal itu apa? Jadi soal dulu, kalau saya ya, soal dulu, baru data. Jadi teman-teman melihat data itu udah spesifik. Kemudian tandai besaran yang dicari di lingkaran, di lingkaran, di lingkaran gitu ya. Jadi udah teman-teman udah bisa menandai gitu loh. Yang dicari itu apa? Oh, iya, cari tadi misal berapa jumlah santri berarti dari santri udah dilingkari, ditandai dulu. Kemudian biasanya supaya melihatnya lebih mudah. Kalau tadi itu kan hanya tabel aja ya contohnya. Kalau ada nanti kok verbal, ada kalimat, ubah kalimat itu menjadi angka. Ya, singkat menjadi angka, biar terlihat lebih sederhana. Ya, hubungannya itu lebih sederhana enak. Kemudian ketika nanti di pilihan jawaban itu kan ini A, B, C, D, E gitu kan ya. Teman-teman itu ketika nanti kok bingung, minimal teman-teman ketika itu kok mengarang jawaban ya. Menebak-nebak jawaban itu harus menebaknya juga yang lebih valid. Ini berupa peluang juga. Ketika ada opsi yang sangat tidak masuk akal kok salah, dicoret dulu. Berarti ini nggak masuk opsi. Tidak sesuai dengan data. Eliminasi opsi yang bertentangan dengan data. Oh, misal jawaban A. Jawaban A ya. Nah, jumlah santri di seluruh kecamatan kurang dari 40.000. Loh, apakah ini sesuai data? Salah. Karena total santri lebih dari 40.000. Nah, maksudnya gitu. Ya. Misal, itu misal. Yang tidak sesuai dengan data. Ya. Jadi kita eliminasi. Kemudian cek lagi satuannya apa, ya, totalnya apa, dan logika di akhir jawaban. Nah, kali ini tadi teori-teori udah jelas ya. Sebelum kita berlanjut, ini soal-soal termasuk yang mendekati mirip soal-soal di BIP. Nah, ada yang mau tanya nggak? Silakan, saya kasih waktu 2 menit break untuk minum karena saya juga haus. Silakan teman-teman, kalau yang mau sharing-sharing cerita apa atau yang mau ditanyakan, ya, silakan. Ayo, siapa? Di sini sedang panas. Jadi kalau kopi panas kurang cocok ya. Karena suhunya lebih dari 34-35 derajat di luar ini. Jerman sedang panas yang tidak umum. Nah, kalau di Indo ini berapa derajat ini? Berapa derajat ini, teman-teman, kalau malam? TPS dapat nilai berapa? Contoh ngubah verbal ke angka gimana? Ya dilihat, misal jumlah keseluruhan santri di 3 kecamatan paling banyak adalah sekian. Berarti teman-teman tinggal melihat di kecamatan A plus ini totalnya sekian adalah sekian. Nah itu kan dari verbal itu dari kalimat kita tulis sederhanakan menjadi angka. Jadi teman-teman ketika mengerjakan TPS itu kalau bisa ada pulpen dan kertas. Pun sama-sama ketika di sini teman-teman sediakan kertas dan pulpen. Karena kalau ngarang-ngarang saja TPS itu tidak bisa hanya dikarang dilihat teman-teman. Harus kecuali teman-teman emang sangat jenius ya, itu bisa. Dulu TBS dapat nilai berapa? Waduh, ini lumut lama banget ya. Tapi dulu itu minimal, katakanlah gini, kalau nggak salah ya, waktu itu passing grade itu masih sekitar 110. Saya sekitar dapatnya 240-an gitu loh. Ya, ya. Kita itu maksimal tuh 250 kalau nggak salah. Saya dapat 240 atau 245 itu. Tuh. Selain dari 3 materi tadi, kira-kira yang keluar dalam pemecahan masalah apa lagi?
Kayaknya duh, tiga itu udah banyak loh teman-teman ya. Udah banyak banget. Cuma emang saya sederhanakan di tiga komponen itu. Cuma nanti di tiap komponen itu ada tiga soal, empat soal. Karena di pemecahan masalah itu kayaknya sekitar 10 soal saja atau kurang malah ya. Itu. Jerman ada berapa musim? Ada kalau ini jawaban serius ada empat. Tapi kalau jawaban nggak serius ada dua. Apa? Musim males sama musim semangat itu ya. Atau musim apa? Musim bola sama musim liburan. Nah itu. Indo dingin. Waktu malam, ya dingin. Ada dua penghalang. Ada dua penghalang di dua kotak layar. Emang ada penghalang apa sih teman-teman? Ini saya baca, sambil bacain chat ya. Pak ini. Karena chat ini tuh. Item-item apa? Wah, bahaya. Saya dulu belajar TBS dari kumpulin soal-soal ya, dari entah dari YouTube, dari internet saya kumpulkan, kemudian pembahasan itu sih TBS ya. Nah itu dari situ tips ujian skolastik di kala PLN, kala PLN matematik di print teman-teman. Teman-teman kumpulkan materi-materi di print ya, atau tulis tangan boleh ya. Kemudian nanti ada kunci jawabannya untuk pembahasannya ya, seperti itu. Jadi ya gimana lagi? Masih kelihatan kotak hitamnya ya. Kayaknya ini karena chat ya. Jadi saya nggak baca chat aja dulu. Giniin aja. Masih kelihatan item-itemnya? WhatsApp apa? Nah ini. Udah ya. Time to breaknya udah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya. Duh, 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 duh. Latihan soal. Nah ini teman-teman yang tadi tanya. Latihan soal aja langsung. Wah ini. Latihan soal. Nah ini contoh-contoh latihan soal ya. Silakan. Ayo. Teman-teman harus silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Apa yang hmm, ingat teman-teman, triknya tadi apa? Lihat soal dulu ya. Lihat soal dulu baru lihat keterangannya. Entah itu di kalimatnya atau grafiknya, ya. Yang di sini dicari apa? Kementerian atau lembaga manakah yang memiliki jumlah lowongan terbanyak? Terbanyak. Ingat, ya. Oh, berarti di sini dilihat lowongan terbanyak. Di atasnya. Nah, ketika teman-teman lihat di atas, itu kalimat-kalimat. Ataupun di bawah juga lihat. Kalau kita lihat dari grafiknya, yang terbanyak apa? Ini soal masih gampang ya. Mungkin soal-soal bonus kayak gini tuh ada biasanya. Lihat, paling banyak Kementerian Agama, ya. 5,8 ribu. Apa, udah, kalau udah kelihatan paling banyak Kementerian Agama, udah Kementerian Agama aja, simpel. Ya, ini udah soal-soal bonus. Tapi ingat, soal-soal seperti ini, ya, yang gampang seperti teman-teman harus bisa menjawab dalam 10 detik. Cepat, tapi presisi, tapi teliti. Nah itu. Baca soalnya terlebih dahulu. Lowongan terbanyak. Kementerian dari kementerian apa? Lihat. Oh terbanyak. Dari jumlah di sini. Lowongan terbanyak CPNS 2019. Nah dilihat langsung seret.
5,8 ribu Kementerian Agama. Ya udah Kementerian Agama. Simpel. Ya. Tuh. Nah, untuk nomor satu ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, yang mau diskusi boleh. Ya. Jadi saya di sini hanya membantu bagaimana teman-teman bisa berpikir logiknya. Logiknya satu itu. Yang kedua, bagaimana teman-teman bisa menemukan kata kuncinya. Ya. Yang ketiga, bagaimana teman-teman bisa teliti. Ya. Oke, aman ya? Karena nomor satu pasti sangat aman. Sengaja itu. Kalau yang blur, emang blur banget ya? Enggak, bisa kelihatan. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Nggak bisa dibaca? Ah, dari sinyal kemungkinan itu ya. Bisa. Oh, berarti sinyal yang nggak bisa baca itu sinyalnya. Tapi nanti bisa dilihat di recordingnya ya teman-teman ya. Insya Allah ada recordingnya. Eh, nah ini. Wah ini. Udah mulai. Sebenarnya ini dalam ada saya itu ada wordnya. Tapi banyak sekali. Satu eh, apa ya? Beberapa paragraf ya. Ini untuk 3 soal. Ini nanti untuk 3 soal. Nah ini. Jadi ada 3 paragraf. Paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga. Kalau saya mungkin tidak akan saya baca semuanya. Menghabiskan waktu. Kuncinya apa? Karena harus cepat dan benar. Yang harus dilakukan, kita lanjut ke membaca soal. Ya. Harus membaca soal dulu, makanya kita langsung ke soal. Nah, ini soal pertama. Tapi, nah ini, berdasarkan paragraf satu, biji Arabica lebih mahal di pasar dunia dibandingkan dengan biji Robusta. Perbedaan kedua varietas ini terutama terletak pada. Jadi teman-teman harus bisa mencari keyword atau maksud yang ditujukan di pertanyaan ini. Ini sudah saya ambilkan di paragraf pertama itu hanya ini ya. Tetapi yang perlu teman-teman garis bawahi ya, saya pengen teman-teman melihat keywordnya di sini apa. Ayo, kita mencari keyword. Ini sama kayak soal TOEFL, soal IELTS kayak gini itu pasti ada sebenarnya. Cuma bahasa Inggris kalau TOEFL kalau IELTS. Nah, di sini kita mencari keyword. Teman-teman, saya ingin mencari kita di sini belajar proses ya. Ayo, keywordnya itu apa di sini? Dalam pertanyaan ini keywordnya apa? Arabica lebih mahal ya. Kenapa kok Arabica lebih mahal? Di perbedaan ya. Perbedaan kedua varietas ini kenapa lebih mahal? Coba dalam paragraf ini itu ditunjukkan pada kalimat di kalimat keberapa? Satu, dua, tiga, apa di layar berapa apa masih namanya? Ketiga, mana? Biji Arabica lebih mahal. Nah, katanya di sini kata kuncinya, kata kunci di pasar dunia. Karena itu berarti kan alasannya ya, memiliki rasa yang lebih ringan. Satu, rasa yang lebih ringan, ya kan? Ini. Kemudian apa? Kandungan kafein 70% lebih rendah. Dilihat di sini. Karena ada dua alasan ini. Berarti di sini kata kuncinya apa? Pertama, rasa lebih ringan, rasa. Yang kedua, kandungan kafein. Nah, kalau kita menjawab, misal, varietas pohon, nggak ada di sini penjelasan varietas pohon. Karena kita berdasarkan di sini teks ya, salah. Wilayah budidaya mungkin ya berpengaruh. Tetapi di sini ya, di sini itu tidak disebutkan nggak ada. Proses pengolahan mungkin iya. Tetapi di teks ini tidak disebutkan cara atau proses pengolahan. B. Rasa. Oh benar, rasa emang mempengaruhi. Alasan kenapa lebih mahal, rasa lebih ringan. Tetapi ada lainnya lagi. Nggak hanya soal rasa. Ya. Oh ini benar tapi kurang. Berarti nggak bisa. Nah, yang A, rasa dan tingkat kafein. Oh ini disebutkan dua-duanya lengkap. Kalau kok A ini salah dan B ini setengah benar, mungkin bisa pilih B. Tapi ada yang lebih benar daripada B yaitu A. Maka jawabannya
Nah, itu. Ya, kok gampang haus ya saya ini. Itu. Yang penting di sini tuh logik. Nah, itu. Nggak hanya soal rasa. Ngeri ini para pujangga-pujangga kalau udah malam kayak gini ya. Amalan apa bisa lolos? Wah, amalannya belajar teman-teman ya. Belajar ya. Nah, kok belum belajar kok tanya amalan ini. Amalannya kalau kata Gus Bah itu santri ya belajar. Nah itu. Ntar wiridnya setelah belajar. Kalau belajar udah maksimal baru. Nah, ya. Oke. Oke. Jadi di sini yang ingin saya tekankan itu logik teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa menemukan kata kunci atau keyword ya. Bagaimana teman-teman setelah menemukan keyword teman-teman harus temukan di alinea keberapa ya. Pada kalimat paragraf itu kata kunci itu ditemukan ya. Ingat. Nah, ya. Oke. Lanjut. Kasih jempol biar kita lanjut. Mana jempolnya teman-teman? Aduh, aduh. Ini udah 1 jam lebih. Nggak terasa, padahal soalnya masih banyak. Ya, se selesainya aja. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian ini di soal masih di apa teks yang sama, tetapi soalnya berbeda. Jadi biasanya satu teks itu bisa untuk 2 3 soal kadang. Kalau teksnya panjang. Ini berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Wah, ini dari paragraf kedua. Ayo, dilihat aja teman-teman. Kok ngeblur kelihatan semua kok sinyalnya berarti kayak ngeblur itu. Saya ngambil minum dulu ya. Silakan dibaca dulu. 1 menit. Tuh, ini kok ada yang ngorek-orek ini. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan, oke, udah ya, kita bahas di sini. Di kalimat kedua ini, keywordnya apa? Ya, pernyataan. Nah, yang tidak benar, ingat ya, yang tidak benar, jangan terkecoh ya. Berarti semua di sini itu benar, hanya satu yang salah. Nah, kalau teman-teman Cimang. beruntung, nah, kalau teman-teman beruntung ketika membaca oh ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, langsung bisa. Tapi kalau teman-teman kurang beruntung ya harus men-scan satu-satu. Ya, kita lihat minta cara cepat. Waduh, teman-teman kok sukanya cara cepat aja. Cara cepat itu kalau udah next level ya susah ya. Nah, lihat. Kita lihat dari A. Minyak sawit, karet, dan kakao merupakan komoditas yang menghasilkan devisa lebih besar dibandingkan kopi. Kopi adalah devisa terbesar keempat. Terbesar keempat. Nah, di sini lebih besar dibandingkan kopi. Nah, setelah apa berarti? Setelah minyak sawit, karet, dan kakao. Nah, berarti ini benar apa salah? Berarti benar.
Berarti bukan A jawabannya karena ya ini kita mencari yang salah. Minyak sawit, karet, dan kakao ya. Kemudian perkebunan kopi yang relatif kecil menjadi penyebab. Nah, berarti kan iki kebun kopi perkebunannya kecil. Penyebab daya saing kopi Indonesia di pasar internasional kurang kuat. Berarti kan daya saing kopi Indonesia maksudnya ya kurang kuat di internasional. Di sini ada nggak? Pada hari saat ini, Mm-mm. Mana ini ada nggak? Ada di akhir, bener. Sehingga daya saing, nah ini kurang kuat internasional. Nah, daya saing kopi Indonesia. Oh, ada ternyata ya tidak memiliki kebun kopi yang besar. Nah, berarti ada yang B ya kan? B benar. Kemudian C, ya, ini ada yang milih C, ada yang milih E. Ini kita lihat C dan E kekuatannya. Sebagian besar hasil produksi biji kopi Indonesia adalah varietas Robusta. Ayo, kira-kira membahas Robusta itu yang mana? C salah. Ayo, ada nggak di sini? Coba dilihat, yang Robusta itu yang mana? Gini, Robusta itu ini, Arabica ini ya kan? Ini pada paragraf ini yang membahas, yang mention Robusta itu ini. Sebagian besar hasil produksi biji kopi Indonesia adalah varietas Robusta. Robusta 933 hektar, ini luasnya. Arabica 307 hektar. Sebagian besar hasil produksi biji kopi Indonesia adalah varietas Robusta. C ini juga benar, teman-teman. Ya. Karena dengan luasan Robusta ini lebih luas lebih luas daripada Arabica. Apa luas lahannya. Jadi kemungkinan besar ya produksi biji kopinya lebih besar. Ya. Karena di sini sebagian besar maksudnya ya lebih besar Robusta. Berarti ini juga benar. Kemudian Vietnam memiliki perkebunan kopi yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Benar apa salah? Mana ada Vietnam? Ah, ini Vietnam. Ekspor oleh ini berlawan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang besar. Karena berlawanan dengan Indonesia, berarti Vietnam memiliki kopi yang lebih besar. Nah, Vietnam lebih besar, perkebunan kopinya lebih banyak. D benar, berarti. Nah, yang E, Vietnam. Nah, ini negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia setelah Indonesia. Nah, Vietnam itu lebih besar tapi setelah Indonesia. Ini. Ah, berarti lebih banyak mana Indonesia sama Vietnam? Kalau dari apa ya, pilihan jawaban ini berarti Indonesia lebih banyak produksinya dan ekspornya daripada Vietnam. Berarti ini bertentangan dengan di sini. Karena faktanya di sini ya, berlawan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang besar. Ya, otomatis di sini maksudnya apa? Vietnam memiliki kebun kopi yang lebih besar dari Indonesia. Ya kan? Kalau memiliki kebun kopi yang jauh lebih besar, otomatis menjadi produsen dan eksportir kopi yang paling besar setelah, oh, bukan setelah Indonesia, di atas Indonesia. Ya. Jadi intinya kalau D ini Indonesia dulu yang lebih banyak daripada Vietnam. Padahal faktanya salah. Vietnam dulu, baru Indonesia. Nah, itu maksudnya kalau dari teks. Oke, berarti jawabannya E benar. Karena tidak benar ya. Karena ini tidak benar. Yang benar Vietnam lebih banyak.
ya daripada Indonesia. Di sini ada yang mau menyanggah, boleh kita diskusi bareng. Ayo. Yang jawabannya E. Nah, namanya juga di sini tuh Skolastik itu penuh dengan logika, harus teliti, terutama di logikanya, ya. Ayo, siapa? Yang jawabannya C tadi yang nggak terima, boleh maju, maju semua sini yang C, ayo. Nah, udah terima yang jawabannya C? Terima ya. Jurus sekarang. Minimal teman-teman kalau pusing kok baca soal banyak, jangan pilih jawaban yang salah langsung, ya. Soal-soal kayak gini biasanya saya lewati, saya taruh di akhir. Kan nanti kan bisa teman-teman yang lewati-lewati nanti baru balik kembali. Karena soal seperti itu panjang dan harus teliti. Ya, ingat, kembali lagi kalau waktunya cukup. Strategi saya itu kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Kalau soal ketika ketika kau butuh waktu yang lumayan untuk menyelesaikannya, kerjakan terakhir. Ya, tuh, ya. Jadi model-model soal seperti ini tuh menghabiskan waktu. Tapi perlu kita kerjakan, tetapi di akhir aja. Kita prioritaskan soal-soal yang kita bisa mengerjakan dengan cepat di waktu yang singkat, benar itu, ya. Karena percuma teman-teman mengerjakan satu soal ini benar, tapi waktu habis. Lebih baik mengerjakan soal-soal singkat yang lainnya gitu loh ya. Oke, clear? Wah, tentang Verdun dukung siapa? Jelas pakai nanya. Jerman, ya. Oke, lanjut. Nah, masih ada soal yang tak kalah susahnya. Wah, ini saya, teman-teman, ini dari, coba kita akan kembali ke teks ya. Akan kembali ke teks. Ini susah sebenarnya karena ini teksnya panjang. Jadi kalau dalam slide nggak kelihatan. Tapi teman-teman di sini akan saya minta ya keyword dari pertanyaan ini apa. Nah, di sini lihat. Ini bukan negara pendominasi ekspor kopi di dunia. Kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya di sini. Oke, dilihat. Kita akan melihat di sini ya. Ingat, coba yang ada kata kunci negara-negara pengekspor kopi di dunia itu di paragraf keberapa kira-kira? Blur, enggak teman-teman ya. Di paragraf satu, nah benar ada yang menjawab itu ada Kak Husni. Di paragraf satu, di mana dilihat ini. Negara-negara yang mendominasi produksi kopi dunia berada di wilayah, ingat-ingat, Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara. Jadi tiga wilayah ini pendominasi produksi kopi di dunia. Ya, ingat. Jadi tiga-tiga wilayah ini. So, itu kita lihat. Nah, jawabannya apa kira-kira kalau melihat dari sini? Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara. Ayo. Jawabannya apa? Ayo. Ada yang jawab A, ada yang jawab E, ada yang jawab D. Wah, beda-beda ini. Ada yang jawab C. Waduh, gimana ini? Teman-teman, saya tadi bilang kata kunci penting di soal. Lihat, udah saya highlight. Ayo, baca lagi. Baca lagi, ayo. Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara. Yang bukan, yang bukan. Ustaz,
Yang bukan. Coba. A. Amerika Selatan, Afrika, Indonesia. Loh, ini berarti kan salah satu pendominasi produksi kopi. Berarti jawaban ini benar. Tapi kita cari yang bukan. Berarti bukan A jawabannya. Ya. Coba lihat. B. Vietnam, Afrika, dan Asia. Ini Kolombia juga. Kolombia itu di Amerika Selatan saya. Ya. Vietnam juga di Asia Tenggara. Afrika itu ya Afrika masuk. Ini Asia nih kayak salah ketik saya. Tapi Kolombia ini. Ya. Berarti ini termasuk negara pendominasi produksi kopi. Berarti salah karena kita cari yang bukan ya. Brazil di mana? Amerika Selatan. Indonesia di Asia Tenggara. Ethiopia di Afrika. Ini juga termasuk salah satu pendominasi produksi kopi kalau dalam teks. Ah, berarti benar, ya kan? Masuk. Berarti bukan ini yang kita cari karena yang bukan. Indonesia, Asia Tenggara, Kolombia, Amerika Selatan, Ethiopia, Afrika, sama juga termasuk. Berarti bukan ini. Vietnam, Jerman, Indonesia. Oh, masuk ya Jerman ya. Ayo. Jerman itu di mana? Ayo. Jerman itu di Afrika atau Asia? Ayo. Jerman di Afrika apa? Jerman di Eropa. Nah, Eropa ini tidak termasuk pendominasi produksi kopi dalam teks tadi. Berarti ini bukan negara pendominasi produksi kopi. Berarti jawabannya adalah E. Ya, tuh. Ya Allah, makanya pertama kali yang teman-teman yang saya minta itu apa? Teliti mencari keyword dalam pertanyaan. Setelah itu baru kita scanning ya. Sebenarnya sama ketika saya mengajar reading TOEFL atau IELTS itu, saya mengajarkan pun ini, keywordnya apa tiap soal. Setelah itu kita scanning ya, scanning keyword ini dalam eh, paragraf-paragrafnya di mana. Nah itu tadi. Pertama kita sudah melakukan keywording ya, mencari keyword. Keywordnya bukan negara pendominasi produksi kopi. Scanningnya apa kita tarik di paragraf tadi. Oh ternyata yang ada keyword ini negara pendominasi produksi kopi itu ada Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Nah itu, disitulah ya. Oke. Nah, yang mau ditanyakan, udah pusing belum? Gimana tadi? Ada Indonesia sama Vietnam juga. Ya benar kan Indonesia sama Vietnam itu termasuk Asia Tenggara. Kan benar. Kita carikan yang bukan ya. Ya, paham ya? Oke, ini jadi soal-soal model kayak gini kerjakan di akhir nggak apa-apa teman-teman. Karena ini butuh waktu. Warga kalau teman-teman itu males membaca. Tapi sebenarnya cara ini yang tadi tanya. Cara cepatnya gimana? Cari keywordnya satu. Yang kedua, scanning dalam paragraf itu yang mengandung keyword. Setelah itu baru teman-teman bisa mengerjakan, ya. Yang ada bukannya benar. Kita lanjutkan ya. Jempol dulu yang masih kuat. Masih kuat? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Aduh. Gimana teman-teman? Yang udah tepar masih kuat? Apakah masih kuat? Lambaikan tangan ke kamera kalau yang nggak kuat. Ya Allah, ya Allah. Apakah dulu ada yang pernah seperti ini? Masih kuat? Tadi tuh soalnya masih ringan-ringan ya. Sampai jam berapa ini? Kayaknya setengah jam aja lagi selesai ya ini ya. Maksimal 1,5 jam harusnya. Ini udah 1,5 jam. Apa sudah? Gimana teman-teman? Ini udah 1,5 jam. Apa cukup di sini? Ya, sudah. Sudah, Kang. Sudah? Yang, oh Sudah, udah. sudah. Gus. Udah Gus, coba Gus, Lanjut, capek. Ini udah lanjut. melanjut ini. Capek Gus, pusing Gus, pusing. Pusing. Waduh.
Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, Gus. Lanjut, Gus. Lanjut, ada yang lanjut Apa belum? ya, Lanjut. Sus? Wis Baru barbar ada bubar. soal sedikit tadi ini udah pusing ya. Wis ya, wis betul-betul. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut ya. Setengah Ini jam lagi, Gus. Ngajam lagi. Oke. ini Lanjut. udah ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau udah nggak Alasan bisa silakan diseduh dulu kopinya, diminum lagi. Yang udah ngantuk bisa wudhu dulu ya. Karena ini malam, boleh wudhu dulu. Kita lanjutkan lagi. Kan niatnya raditu billahi robba. Niatnya biar Allah ridho gitu kan. Nah, itu. Niat. Nah, teman-teman ini lanjut ya. Ini, Lanjut Gus sampai pagi Gus. waduh, sampai selesai nih. Ronde terakhir ini santriwati pengen lanjut ronde terakhir. Ini soalnya ini nggak akan panjang-panjang ya biasanya ini, tapi ini berkaitan dengan teks dan tabel. Nah ini sebenarnya, ayo kita bareng-bareng lihat. Ada teks, ada tabel, tapi yang harus kita lihat apa? Keyword di soal. Apa keywordnya teman-teman? Kok bisa kok ngebrul, ngeblur. Jawabannya apa teman-teman? E, Apa? Tulis di E, komen, E tulis di Ustadz. komen. Ini jangan-jangan jawabannya ini sesuai dengan KTP domisili masing-masing. Wah, saya anak Riau, jawabannya C aja gitu ya. Jangan gitu dong. Nah, lihat teman-teman. Keywordnya di sini apa? Pencapaian rata-rata 200.000 ton. Ingat, rata-ratanya harus 200.000 ton ya. Dilihat di sini. Antara teks dan tabel itu harusnya sinkron. Kalau saya akan melihat langsung tabel di sini. Lihat, di sini kita cari yang 200.000. Mana yang 200.000? Yang mendekati mungkin satu, ada 200.000-nya ya. Atau ini. Atau udah itu doang. Tetapi dilihat, di sini 200.000. Kalau ini kurang dari 200.000, meskipun 193.000. Kalau ini lebih dari 200.000. Berarti jawabannya tidak ada jawaban yang benar. That simple. Ya kan? Simple loh. Tapi teman-teman mungkin udah pusing duluan melihat teks, melihat grafik. Padahal satu ya akan saya ulang-ulang terus nggak akan bosan. Akan saya tekankan. Cari keywordnya. Setelah itu baru ya. Oke ya. Lanjut ya. Ini simple. Oke, kita lanjut. Yuk. Ada yang bisa menjawab?
Ini seperti praktek dari yang soal kita tadi, masalah perbandingan. Oke, kayaknya langsung saya bahas aja ya. Kayaknya teman-teman pada bingung, seolah-olah ini soal yang susah. Pertama, cari keywordnya. Pertama di sini yang akan kita highlight adalah di soalnya. Keywordnya apa? Jumlah jeruk. Ya, ingat jumlah jeruk. Jeruk itu yang mana? Jeruk itu yang ini ya, yang akan kita cari. Nah, kemudian dicari harus dari perbandingan. Perbandingan yang ada. Lihat, kata kunci di sini adalah 1.000. Total ini jumlah total buah. Berarti seluruh di sini adalah 1.000. Dilihat, pisang ini berapa berarti? Kan setengahnya, ya kan? Berarti kalau setengahnya berarti berapa? 5. Mana tadi ini? Nah, karena setengahnya, namanya lingkaran setengahnya ya 500, ya kan? Kemudian di sini setengahnya lagi. Ini kan seperempat. Seperempat dari 1.000 itu 250. Nah, ini sisanya ini 250 ya. Sisanya 250. Kemudian di sini ditanyakan, apakah ada informasi apel itu yang hijau, pir yang biru, jeruk yang ungu. Nah, di sini apa? Jumlah buah pir ditambah apel adalah 1,5 kali jumlah jeruk. Berarti gini, eh, apa tadi? Pir, P, P kan saya singkat P ya, ditambah A ya, sama dengan ini. Maksudnya dari kalimat verbal kita terjemahkan dalam matematika. Nah, buah pir ditambah apel sama dengan 1,5 kali jumlah jeruk. Sama dengan 1,5 J. Bener gini kan? Nah, bener nggak teman-teman? Nah, di sini P, di sini kan dilihat teman-teman. Pisang 500, kiwi 250. Nah, sisanya itu 250 berarti apel tambah pir tambah jeruk itu 250. Berarti P ditambah A ditambah J sama dengan 250. Aduh, mulai pusing kan teman-teman ini. Di sini dilihat P plus A sama dengan 1,5 J. Kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Berarti sama dengan di sini 1,5 J ditambah J sama dengan 250. Wah, nulisnya susah ya. Nggak bisa cet iki. Nah, dari sini berarti sama dengan apa teman-teman? 1,5 tambah 1. Berarti berapa? 2,5.
2,5 J sama dengan 2,50. Ini harusnya pakai iPad langsung tadi ya. Nah, berarti J sama dengan, karena di sini kan dikali. Di sini kalau dipindah ke sini berarti dibagi. 2,50 dibagi 2,5. Berapa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah 100. Nah, berarti J itu jeruk di sini adalah 100. Ya. Ini dari perbandingan tadi sebenarnya. Cuma lebih kompleks lagi. Ya. Yo. Maaf ya tulisannya jelek susah karena di kursor ini. Hmm. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang bingung? Kalau bingung, kalau kurang paham nanti saya kirim materinya. Dilihat lagi videonya, oke? Wah, ini ganti iPad gimana caranya itu? Ini aku juga di iPad ini. Enggak sih? Dah, sebisanya aja ini. Nggak apa-apa. Oke, clear? Clear ya? Yang pusing, akan udah malam, nggak apa-apa. Nanti mending di sana aja ditulis aja dulu ya. Oke. Kok masih brul? Maksudnya brul ini aku masih brul gimana? Blur tah? Kayak teman-teman yang lain nggak blur loh. Apakah blur teman-teman? Enggak loh, aman loh. Soalnya nggak kelihatan. Nggak blur. Berarti disabotase PLN. Sama IndiHome sinyalnya. Sinyalnya pakai tri itu mesti kan? Makanya pakai WiFi di sadap Amerika. Lanjut ya kita ya. Oke. Oke. Ini simple. Yuk, saya kasih waktu 1 menit. 30 detik harus bisa. 30 detik dari sekarang. Eh, Ada yang jawab, mantap. Ini harus 10 detik harus selesai. Ya, ingat, kita latihan udah harus, saya nggak mau berlama-lama. Teman-teman tuh harus bisa membaca keyword. Ya, di sini lihat rata-rata paling tinggi selama 4 hari. Udah keywordnya ini. Teman-teman harus dari soal, baru jawaban. Lihat, scan di sini. Tambah-tambah. Kalau mau sekilas, sekilas aja kelihatan. 45, 50, 50, 50. Ini 10, 30, ini enggak. Kemudian toko C 30, 20, 28, 3 enggak. Ini juga masih 30 dan 40. Kelihatan 50, 60, 60, 70. Ini selalu tinggi terus. Jadi jawabannya Kalau mau cepat kayak gitu. Tetapi kalau mau kelihatan pakemnya ya udah. Ini tambahin, tambahin, tambah ini dibagi 4. Hasilnya berapa? Ini semuanya bagi 4 berapa? Total semua dibagi 4 berapa? Itu kalau pakemnya, rumusnya. Tapi kalau soal kelihatan seperti ini ya udah sat-set ya. Toko kelihatan selalu atas terus. Hari Senin paling banyak, hari Selasa paling banyak, Rabu paling banyak, Kamis paling banyak. Udah clear jelas. Paling saingan cuma sama toko A, tapi toko jelas melampauinya. Ya, dari jawabannya kelihatan ya. Oke, ingat keyword
keywordnya apa, langsung satset. Soal seperti ini 10 detik harus selesai. Ya, oke. Nah, aduh, pusing ini. Bentar, masih berapa soal ini? Satu, dua, oh dua soal aja. Oke, boleh. Silakan. Lihat dulu. Baru nanti kita bahas. Request soalnya begini. Soal saingannya KDMP ini agak susah dikit tapi nggak masalah. Request ke siapa ini? Request ke Pak Menteri. Tinggal 104 orang yang bertahan. Masya Allah, semoga ini yang masih bertahan bisa lulus dengan jawaban nilai yang tinggi ya Allah. Nah, Amin, amin, amin. oke, lanjut ya. Udah, jawabannya Iya. apa ini? Kok amin amin nih? Jawab dulu baru amin. Amin, Ustaz. Ya, Itu ini. doanya. Oh, saya dari Pati yo. Ini masih simpel ya. Tadi ada yang minta waktu soalnya segampang ini, soalnya segampang ini enggak lah. Susah lah. Oke, kita bahas aja langsung. Ya, eh lihat kata kuncinya apa. Saya akan melihat langsung di pertanyaan. Berapa peluang siswa tersebut mengambil paling sedikit dua mata ajar? Ingat, di sini peluang satu, dia minta peluang. Kemudian ditanya paling sedikit dua mata ajar. Peluang dari yang paling sedikit dua mata ajar. Kita lihat di sini, ya. Ini ada matematika, kimia, dan fisika. Ini kemudian angkanya ini jumlah siswanya, ya. Ini jumlah siswa yang hanya mengambil kimia, matematika, mengambil fisika. Kelihatan ya. Kemudian ini irisan kimia dan fisika ada 6 orang. Antara matematika dan fisika 5 orang. Ya, matematika dan kimia 3 orang. Dan yang mengambil ketiganya ada 7 orang. Nah, yang ditanya di sini paling sedikit dua mata ajar. Loh, berarti kalau dua mata ajar berarti yang ini yang di dalam ini yang bersinggungan. Berarti kan ini yang mengambil matematika dan kimia 3 orang, matematika dan fisika 5 orang, kimia dan fisika 6 orang, dan ketiganya 7 orang. Berarti 3 tambah 5 tambah 6 ditambah 7. 7 itu tiga-tiganya, tetapi kan paling sedikit. Berarti masuk. Nah, paham nggak? Tadi rumusnya apa? Jumlah yang diinginkan, namanya peluang, di sini kan di sini. Jumlah yang diinginkan dibagi total keseluruhan, ya. Jumlah yang diinginkan berarti di sini paling sedikit dua mata ajar. Berarti 3, 6, 7 dan 5. Berarti di sini ada 3 ditambah 5. Jeleknya ya Allah. Maaf ya. Ditambah 6 ditambah 7. Nah, ini berarti dibagi berapa? 18 ditambah 17 ditambah, wala ya Allah, 14 ditambah 3 ditambah 7 tambah 6 ditambah 5. Nah, itu berapa?
3 tambah 5 8, 8 tambah 6 14, 14 tambah 7 21 ya. Kemudian iki berarti ini 21. Kok bisa cepat ya latihan pokoknya ya. Iki 2 1 dibagi 18 tambah 17 35 tambah 35 tambah 14 berapa? 49. 49 tambah 21 berapa? 49 tambah 1 50 tambah 20 70. Nah, SEO ini berarti peluang ini jawabannya ya. Berarti 21 bagi 70 jawabannya berapa? Berapa? 0,3. Berapa? 0,3. 0,3. Yakin. Nah, kalau yang bingung B. 3 per 10 bukan 3 per 10. 0,3 tidak sama bener nih. Tak kira 0,33 ada yang jawab 0,33 enggak ya. 21 bagi 70. Kalau mau simpel nah dibagi 7 dapat 3. Dibagi 7 dapat 10. Nah, berarti jawabannya 3 per 10 atau 0,3. B. Ya. Ini rumus yang awal tadi teman-teman. Nanti akan saya kasih materinya ini ya. Peluang itu apa? Yang dicari berapa total yang diinginkan dibagi semuanya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya hapus? Yang masih kuat lambaikan tangan. 10 menit lagi kita selesai. Masya Allah. Semakin malam kok semakin pusing ya. Saya kan yang mau tanya tadi. Siapa kan nih? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke lanjut. Udah. Aduh, namanya juga pemecahan masalah. Jadi masalah kan ini. Karena kita harus menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah ya. Oke, kita lanjut. Terakhir, soal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih. Simpulan grafik ini simpel sebenarnya. Ayo, 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kita lihat langsung itu. Dari jawaban kita E dulu. Narkoba menjadi faktor yang paling berpengaruh. Narkoba yakin berpengaruh. Narkoba itu tinggi tetapi hanya di tahun 2012, tapi tidak lebih tinggi daripada ekonomi, ya kan? Kemudian selama 4 tahun SMA 1 paling banyak menjadi korban narkoba. Emang iya, tidak ada informasi seperti itu. Ini hanya SMA 1 saja, tidak dibandingkan dengan SMA yang lain kan? Jadi nggak ada datanya itu. Salah. Yang C, siswa SMA paling banyak terlibat tindakan kriminal sehingga putus sekolah. Wah, ini siswa SMA 1 kriminal itu kan Iki. Nah, kriminal mah justru malah paling sedikit, ya. Tidak paling banyak. Pun siswa SMA tidak ada perbandingan dengan siswa SMP atau siswa SD. Jadi tidak relevan. Salah. Yang C, faktor ekonomi penyebab utama siswa putus sekolah. Nah, penyebab utama berarti paling banyak. Itu keywordnya. Dilihat dari tahun 2009, ekonomi paling banyak, ya. 2010 paling banyak, ya. 2011 paling banyak, ya. 2012 paling banyak, iya. Kemungkinan besar iya. Dan ini sesuai data tabel yang ada atau diagram yang ada. Kemudian selama 4 tahun siswa SMA 1 selalu ada yang putus sekolah. Ya benar, ada yang putus sekolah. Tetapi kan yang di-highlight ini loh, dari judulnya fakta penyebab. Jadi itu masih informasi tapi terlalu umum. Jadi enggak ya. Jadi yang benar adalah B. Ya. Oke.
tapi bukan SMA 1. Nah, di sini mungkin tapi faktor ini ke arahnya ke sini maksudnya. Ya, Suas putus sekolah di SMA 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nah teman-teman, sebenarnya teman-teman pasti bertanya-tanya ya. Ini ada sedikit quote dari termasuk salah satu kiai idola saya. Saya aslinya lahirnya dari Pati ya. Pun ketika MTS Aliyah dari pesantren Raudhatul Ulum mondoknya ya. Dari bahasa hal itu apa namanya al-fadlul muta'ati khairu minal qasir. Ini dari kaidah usul fikih. Bahwasanya menjadi baik itu mudah. Teman-teman dengan diam hanya maka yang tampak adalah kebaikan ya. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat karena itu butuh perjuangan. Kenapa kita dari teman-teman dari Insan, Institut Santri Nusantara, kok bersusah payah istilahnya, meluangkan waktu, kayak mendampingi teman-teman gratis lagi, tidak ada apa-apun. Karena kita merasa kita mendapatkan beasiswa ya, diam aja kan aman-aman aja ya kan, diam ya kan, seolah udah baik, tetapi kita itu ingin menjadi lebih bermanfaat. Ya. Bermanfaat dengan apa? Ingin supaya santri-santri yang lain juga bisa mendapatkan beasiswa seperti kita. Entah dalam negeri, entah luar negeri. Itu cita-cita kita, teman-teman. Jadi, harapan kita, teman-teman ini nantinya, tidak sekarang saya yang mendampingi teman-teman. Saya harap nanti teman-teman yang bisa menjadi penerus kita. Ya, bisa mendampingi teman-teman santri yang lain. Otomatis apa? Ya, teman-teman keterima beasiswa menjadi awardee ya kan, entah beasiswa apapun, BIP, LPDP atau apapun nanti itu. Nah itu, nah makanya doanya diubah, ya Allah semoga nanti bisa menjadi bagian dari Insan. Nah ya kan, otomatis kalau bagian dari kita, teman-teman yang keterima beasiswa ya kan, karena yang Insan itu santri yang penerima beasiswa. Itu otomatis kan berarti teman-teman minta doa supaya bisa diterima beasiswanya dengan cara bisa nanti membantu ini. Nah ini, inilah perjuangan yang kita inginkan dalam artian kita itu tidak hanya pengen menjadi orang baik saja, kelihatan baik, tapi kita ingin bisa bermanfaat. Nah ini, Allah yarham kayak Haji Ahmad Sahal Mahfud pernah ngendiko berkata seperti ini. Nah kita sebagai santri ya ingin mengamalkan itu. Pasti di pesantren sudah sangat banyak ya di apa ada makalah apa namanya al ilmu bila amal kasajari bila thamarin itu kan. Jadi pohon apa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kita pengen itu buahnya ilmu ya bermanfaat. Ini loh. Nah, ntar ada yang ngeles. Duh, nganu apa pohon jati jadi tidak berbuah. Wah, bahaya lagi nih kalau atau orang-orang ngeles ini. Enggak, tapi semoga teman-teman nanti bisa lebih bermanfaat. Nah, itu. Nah, Dangke, terima kasih teman-teman semua yang masih bertahan ya. Masih bertahan sampai selesai sampai akhir. Nanti kalau belum paham bisa kita diskusikan lanjut di grup ya. Kemudian nanti boleh tanya-tanya lagi, silahkan. Nanti akan saya share videonya ini, recordingnya maupun filenya insya Allah akan saya bagikan. Doa saya, harapan saya semoga teman-teman nanti bisa lolos beasiswa ini dan teman-teman nanti bisa melanjutkan ya, bisa menjadi apa ya, Amin. lah untuk teman-teman santri selanjutnya. Tuh. Sebelum Amin. kita tutup, Amin. ditanyakan nggak? Ayo, yang mau ditanyakan, silakan. Absen, absen Kang. Absen Kang. Absen. Absen, absen. Oh iya, absen. Absen dari mana dulu ini? Dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari Serang Batang, Banten, Ustaz. Oh, Banten, Dari Banten. Nganjuk, Oh, dari oh ya, Nganjuk. kita ini kok Pati, belum Pati. foto ya. Kita belum foto ya teman-teman. Nganjuk. Dulu gimana? Dari Matole Ulfalah. Nggak ada apa lagi dari Serang Pati ini tadi. Dari Pati ini. Batang. Ini. Nah, Jambi. 10 Suro, Haul Mbah alhamdulillah. Mutawakin. Ini sebelum pada live boleh nggak kita
on cam dulu ya. Tadi lupa saking semangatnya jadi nggak sempat on cam. Kita foto dulu bersama ini. Meskipun wajahnya udah kusut, udah pusing karena mengerjakan soal. Maaf ya kelupaan. Kalau kemarin Mas Adib kan masih awal, masih semangat, foto dulu. Ini terakhir mau penutupan. Jadi saya ingin melihat siapa ini yang masih semangat, kelihatan jadi bukti. Oh ini yang akan saya bimbing nanti 5 orang ketika nanti akan wawancara. Ya, dari mana aja ini? Dari Sumatera Selatan, Anur Malang, Anur Malang, apa? Malang, Tambak Beras, Tambak Beras Jombang, Jogja. Saya juga Jogja KTP-nya. Cirebon, Cirebon, Banten. Masya Allah, Masya Allah. Dari mana aja ini? Demak. Wah, sampai dari Kerapen ini Komplek L. Kang Taufik ini ya. Kita foto dulu ya, foto dulu. 87 orang, kita foto dulu. Oke. Nah, udah dihidupkan kameranya. Hari ini saya share screen. Nah, yuk, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Banyak soalnya ini, bentar ya. 1, 2, 3. Loh, kok cuma 2 doang ternyata. Udah bisa cukup 2 orang. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya tadi ya. Sudah meluangkan waktunya. Ingat, nanti akan ada reward dari teman-teman Insan ya. Entah nanti setelah ini kan ada mentoring untuk tes wawancara ketika teman-teman Sama Kang. lolos, kemudian saya doakan semoga lolos semuanya terutama yang sampai akhir ya. Amin, amin. Nah, nanti Sama Kang. Amin ya ketika Rabbal nanti alamin. kan teman-teman silakan bisa update story-nya, mention Insan, mention saya juga boleh ya, mention Insan yang penting. Nah, saya jarang buka Instagram soalnya. Di Instagram nanti quote yang paling menarik akan kita sortir ini. Apalagi yang di akhir-akhir ini kelihatan kan ada namanya siapa. Nanti akan mendapatkan mentoring khusus terutama di tes wawancara. Tes wawancara sangat-sangat menentukan, itu susah. Akan kita review dari esai teman-teman, nanti akan kita bagikan tips dan triknya bagaimana cara menjawab wawancara dengan baik dan benar sehingga lolos. Nanti pendampingnya banyak ya. Tentunya itu dari yang sudah lolos beasiswa. Ingat, bukan yang belum lolos jadi mentor, enggak, udah lolos jelas. Karena dari teman-teman di Insan ini yang udah lolos, insya Allah nanti banyak yang berkenan jadi mentor. Seperti itu. Absen dong, Kang. Loh, absen lagi. Sebut Tadi nama. udah di absen, kok absen lagi nih gimana? Sebut nama. Dari mana? Dari mana? Ayo, silakan.